Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, eh, kami dari kelompok 6 ingin ingin merepresentasikan hasil diskusi yang kami diskusikan dengan judul Transfer Function and Frequency Response. Tapi sebelum presentasi dimulai, baiknya kita perkenalan dulu dengan Kim. Tentang. Oke, perkenalkan nama saya Tommy Herlambang yang akhiran NIM 20. Saya Aditya Adil Chandra dengan NIM akhir 53. Saya Muhammad Azhar Al-Fatih dengan NIM akhir 06. Dan saya Septa Bagas Setiawan dengan nomor NIM akhir 007. Saya Muhammad Anwar Syadi dengan NIM akhir 14. Transfer function and frequency response. Transfer function adalah alat analisis yang sangat berguna untuk mempelajari sistem linear, baik dalam domain waktu maupun domain frekuensi. Dengan memahami transfer function, kita dapat mendeskripsikan karakteristik sebuah sistem, menganalisis stabilitas, merancang sistem kontrol yang efektif, dan mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Dalam modul ini, kita akan mengeksplorasi konsep transfer function, transformasi lapas, dan analisis frekuensi respon melalui good plot dan Nyquist plot. Nah, apa itu transfer function? Transfer function merupakan responsi matematika dari hubungan input-output suatu sistem linear yang merupakan perbandingan antara transformasi lapas dari output dan transformasi lapas dari input. Nah, transformasi function ini diaplikasikan untuk menganalisis, merancang, dan mengoptimalkan sistem kontrol, komunikasi, elektronika, mekanik, dan bidang teknik lainnya yang melibatkan sistem linear. Nah, keunggulan dari transfer function ini untuk memprediksi perilaku sistem, menganalisis stabilitas, dan merancang komponen sistem yang optimal berdasarkan tanggapan frekuensi. Hubungan antara transfer function dan frekuensi respon. Yang pertama ada transfer function, ya HS memberikan informasi lengkap tentang dinamika sistem di domain Laplace, termasuk respon, waktu, dan frekuensi. Yang kedua ada frekuensi respon, yaitu adalah kasus khusus transfer function digunakan untuk menganalisa respon sistem terhadap input sinusoidal pada berbagai frekuensi. Perbedaan antara transfer function dan frekuensi respon. Memahami transfer function sebagai representasi matematis dari hubungan input-output suatu sistem, terutama dalam domain frekuensi. Yang kedua, yaitu frekuensi respon, membantu dalam memahami bagaimana sistem merespon berbagai frekuensi input yang krusial untuk desain kontrol dan prediksi perilaku sistem dalam kondisi operasional nyata. Nah, di sini ada konsep domain waktu dan domain frekuensi. Yang pertama ada domain waktu, yaitu menggambarkan perilaku sistem berdasarkan variabel independen waktu. Analisis dalam domain waktu berfokus pada tanggapan sistem terhadap input tertentu, seperti respon impuls dan respon langkah. Yang kedua ada domain frekuensi, yaitu menggambarkan perilaku sistem berdasarkan variabel independen frekuensi. Analisis dalam domain frekuensi berfokus pada tanggapan sistem terhadap sinyal output sinusoidal yang dipresentasikan melalui diagram Watt dan diagram Nyquist. Dan di samping ada contoh dari gambar sinyal. Oke. Izin menambahi untuk gambar yang di samping. Gambar di samping ini merupakan transfer antara domain
Yang pertama ada time domain dan yang kanan ada frekuensi domain. Nah, transformasi Laplace yang memungkinkan kita untuk berpindah antara domain waktu dan domain frekuensi sehingga dapat menganalisis sistem sistem dari kedua perspektif yang saling melengkapi. Selanjutnya, Transformasi Laplace dan hubungannya dengan transfer function. Yang pertama, transformasi Laplace adalah alat matematika yang mengubah fungsi domain waktu menjadi fungsi domain kompleks yang memudahkan analisis sistem linear. Yang kedua, transfer function dapat diturunkan dari transformasi Laplace, di mana rasio antara transformasi Laplace dari output dan transformasi Laplace dari input adalah transfer function. Yang ketiga, transformasi Laplace digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial, menentukan tanggapan sistem terhadap input tertentu, dan menganalisis kestabilan sistem linear. Pemodelan sistem linear menggunakan transfer function. Pemodelan sistem linear menggunakan transfer function meliputi identifikasi komponen, penurunan persamaan diferensial, transformasi Laplace, dan penyusunan transfer function. Transfer function dapat digunakan untuk memodelkan berbagai sistem linear, seperti sistem elektronik, mekanik, elektromagnetik, dan sistem kontrol. Hal ini memungkinkan analisis dan perancangan yang efektif. Meskipun berguna, transfer function hanya berlaku untuk sistem linear. Untuk sistem non-linear diperlukan pendekatan pemodelan yang berbeda. selanjutnya ada analisis frekuensi respon, Bode plot, dan Nyquist plot. Bode plot adalah representasi grafik transfer function dalam domain frekuensi yang terdiri dari diagram magnitudo dalam skala logaritmik dan diagram fase. Bode plot memberikan informasi tentang kestabilan, bandwidth, dan karakteristik frekuensi sistem. Selanjutnya ada Nyquist plot, yaitu adalah diagram polar yang menggambarkan frekuensi respons sistem dalam bidang kompleks. Analisis Nyquist dapat digunakan untuk menentukan kestabilan sistem berdasarkan posisi kurva terhadap titik kritis dalam kurung min 1,0. Nah, di sini dapat dilihat grafik Bode plot. Magnitudo plot yang atas yaitu menunjukkan besar penguatan sistem terhadap frekuensi dalam satuan dB. Untuk frekuensi rendah penguatan hampir konstan yaitu 0 dB. Pada frekuensi tinggi penguatan menurun dengan kemiringan minus 20 dB per dekade. Yang untuk yang bawah, fase plot yang bawah menunjukkan pergeseran fase sistem. Fase mulai dari 0 derajat pada frekuensi rendah dan mendekati minus 90 derajat pada frekuensi tinggi. Bode plot ini sangat berguna untuk memahami respons sistem dalam domain frekuensi dan mengevaluasi kestabilan sistem. Untuk yang selanjutnya, di sini disediakan diagram Nyquist plot. Nyquist plot yaitu diagram yang berguna dalam menganalisis stabilitas sistem kontrol, terutama untuk sistem dengan umpan balik. Selanjutnya ada studi kasus. Itu dicontohkan ada rangkaian teknologi sistem motor arus arah, tujuannya mengendalikan kecepatan motor. Pemodelan menggunakan transfer function untuk memodelkan dinamika motor. Analisis menganalisis stabilitas respon transition dari karakteristik frekuensi menggunakan Bode plot dan Nyquist plot. Perancangan merancang pengendali yang sesuai untuk mencapai kinerja motor yang diinginkan. Kemudian untuk mengoptimalisasi
digunakan mengoptimalkan parameter sistem agar diperoleh kecepatan dan torsi motor yang optimal. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana transfer function dapat diaplikasikan dalam perancangan sistem kontrol motor arus searah, mulai dari pemodelan analisis, perancangan pengendali, hingga optimalisasi sistem. Kemudian di sini ditunjukkan mengenai blok diagram sistem pengendali motor listrik berbasis mikroprosesor. Di sini terdapat MCU. Di MCU sendiri ini terdiri dari 4 komponen, yaitu firmware berisi perangkat kontrol lunak yang mengontrol keseluruhan operasi sistem. Kemudian ada PWM control menghasilkan sinyal pulse width modulation untuk mengatur kecepatan dan arah motor. Kemudian ada position detection. Nah, ini membaca sinyal dari sensor seperti sensor hal untuk mendeteksi posisi motor rotor motor. Kemudian yang terakhir ada motor drive logic, yaitu berisi logika untuk mengontrol motor seperti menentukan urutan switching MOSFET untuk menjalankan motor. Kemudian ada gate drive IC, ya, yang berisi ada charger pump memastikan tenaga yang cukup untuk menggerakkan MOSFET. Kemudian ada signal conditioning untuk menyesuaikan sinyal agar sesuai dengan kebutuhan MOSFET. Kemudian ada voltage amplification, yaitu untuk memperkuat sinyal untuk mengendalikan tegangan gate MOSFET. Kemudian ada regulator, itu mengatur tegangan daya yang diperlukan oleh komponen. Kemudian ada MOSFET, gunanya untuk saklar untuk mengontrol arus ke kumparan motor berdasarkan sinyal dari gate drive IC. Kemudian ada hal efek sensor reading, yaitu gunanya sensor ini membaca posisi rotor motor dan memberikan feedback ke MCU untuk memastikan kontrol motor yang akurat. Nah, untuk gambaran secara keseluruhan ini menggambarkan bagaimana sistem ini bekerja untuk mengendalikan motor listrik, termasuk proses membaca sensor, pemrosian sinyal, dan mengatur arus melalui MOSFET. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.